Halo semuanya, ketemu lagi di kelas PPKN dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang semangat dan komitmen para pendiri negara dan komitmen terhadap Pancasila. Nah, langsung aja kita mulai ya, tanpa lama-lama lagi. Jadi yang pertama, The Founding Fathers adalah julukan untuk para tokoh pendiri negara. Nah, kalau misalkan The Founding Fathers-nya Indonesia atau para tokoh pendiri negaranya Indonesia, itu apa sih artinya? Jadi artinya kalau kita masukkan ke Indonesia, itu adalah tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pasti kalian tahu lah, misalnya contohnya kayak kayak Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, terus Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Nah, para tokoh pendiri negara itu tuh memiliki semangat yang kuat untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara yang merdeka, bebas dari penjajahan, dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Nah, hasil gemilangnya perjuangan para pendiri negara itu kan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Nah, itu tuh dilandaskan dengan rasa cinta dan semangat kebangsaan yang begitu kuat, terus disertai juga kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, nggak cuma tidak hanya para pendiri negara aja, tapi juga rakyat rakyat Indonesia juga menunjukkan hal yang sama. Kemudian semangat kebangsaan dan cita tanah air itu harus dipupuk dan dikobarkan dalam diri setiap warga Indonesia. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dijaga dan dipertahankan. Nah, seorang warga negara Indonesia tuh pasti akan merasa bangga kalau dia memiliki semangat kebangsaan. Kebanggaan sebagai warga negara tuh pasti kalian rasakan, pasti kalian bisa rasakan. Misalnya kayak ketika melihat bendera merah putih berkibar dengan megahnya di langit yang biru. Kayak lagunya kan ada tuh, bendera merah putih. Nah, pasti kalian juga bangga kalau ngelihat bendera merah putih tuh eh, berkibar tuh berjajar dengan bendera negara-negara lain di dunia di acara internasional. Eh, banyak lah contohnya kalian bisa apa ya bisa bisa explore lagi di YouTube itu banyak banget kayak misalkan konferensi Asia Afrika waktu itu tuh contohnya mungkin kalian dulu pernah lihat di TV waktu peringatan 60 tahunnya konferensi Asia Afrika. Nah, itu kan berjajar dengan negara-negara Asia Afrika kan. Nah, kayak waktu itu tuh contohnya. Nah, contoh lainnya tuh ketika bendera merah putih berkibar dan lagu Indonesia Raya berkumandang dalam kejuaraan olahraga antar negara. Nah, mungkin kalau yang seneng nonton TV nih, biasanya kan suka ada badminton tuh. Nah, kalau Indonesia menang tuh pasti tuh di babak final pasti bendera merah putih dan Indonesia pasti kumandang. Pasti mungkin kalian beberapa mungkin ada pernah lihat gitu. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian kita masih ada lanjutannya. Oke. Nah, semangat kebangsaan itu ya itu juga disebut sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nah, karena ada dua kata pasti masing-masing kata ini pasti ada makna tersendiri dong. Nah, kalau nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nah, kemudian kalau patriotisme itu berasal dari kata patria yang artinya adalah tanah air. Nah, patriot itu sendiri artinya adalah bentar, artinya adalah seseorang yang mencintai tanah air. Nah, dua kata itu berbeda tapi saling berkesinambung atau saling nyambung lah gitu. Tidak berdiri sendiri gitu. Nah, di sini ditekankan lagi kalau patriotisme itu adalah sikap kepahlawanan. Nah, sikap yang berani, pantang menyerah. Nah, sikap kepahlawanan itu apa aja sih? Ya itu tuh kayak sikap yang berani, kemudian pantang menyerah, kemudian rela berkorban demi bangsa,
dan negara. Nah, contohnya gimana sih orang yang punya jiwa dan sikap patriotisme? Yaitu seseorang yang rela mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran bangsa dan tanah airnya. Itu adalah orang yang berjiwa dan bersikap patriotisme. Nah, kemudian kita beralih ke topik berikutnya, yaitu komitmen terhadap Pancasila atau keyakinan, keterikatan. Nah, di sini dibilang kalau komitmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Nah, dengan demikian, komitmen ini juga berarti janji pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Udah niat, keyakinan, ya udah niat lah intinya. Kita punya apa ya? Bukan niat sih, dia keyakinan lah kita berkomitmen gitu loh. Kita niat dan kita yakin dan kita mengikatkan diri gitu untuk melakukan sesuatu. Nah, seseorang yang memiliki komitmen kebangsaan adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Dia akan apa ya? Dia akan dibela-belain, akan mati-matian memperjuangkan bangsa dan negara lebih dahulu dibanding dengan kepentingan diri dia sendiri. Itu namanya komitmen kebangsaan. Seseorang yang punya komitmen kebangsaan. Nah, udah pasti nih kita tuh bisa banget meneladani semangat dan komitmen kebangsaan yang dimiliki oleh para pendiri negara dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Karena dalam penyusunan Pancasila itu tuh apa ya, benar-benar eh, banyak yang apa ya, gimana bisa jadi Pancasila yang sekarang yang udah final yang jadi dasar negara kita tuh nggak gampang gitu loh. Banyak banget faktor faktor-faktor yang apa ya, yang berbeda yang harus kita ambil jalan tengahnya. Makanya bisa lahir Pancasila yang sekarang menjadi dasar negara Indonesia. Nah, apa aja sih yang dicerminkan atau diteladankan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila? Nah, pertama tuh ada mengutamakan persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Nah, nasionalisme kan tadi udah dibahas tuh tadi di materi berikutnya nih ada di atas kan. Gimana sih contohnya gitu? Mungkin kalian belum kebayang. Waktu permasalahan Pancasila kan banyak banget wakilnya kan, banyak apa ya? Di Indonesia pada waktu itu pun tuh contohnya ya, yang beragama non Muslim aja tuh mah banyak kan. Kayak Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen Katolik dan sebagainya, Hindu, Buddha segala macam. Nah, gimana caranya kita bikin sila dalam Pancasila itu tuh yang apa ya, yang bisa sifatnya tuh apa ya, kayak merangkul semua agama gitu. Ini kita konteksnya ngomongin sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kan kalian pasti tahu kan, kalau sila pertama Pancasila tuh awalnya bukan seperti yang sekarang, ketuhanan yang Maha Esa, tetapi ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Allah Pak Islam bagi para pengikutnya gitu. Sorry, kakak juga agak lupa kan udah lama banget gak bahas PKN. Tapi seperti itu ada kata-kata Allah gitu loh. Sedangkan kan Allah kan Tuhannya yang beragama Islam kan. Nah, ini tuh awalnya juga bukan diprotes tapi agak kayak dipertanyakan ya semacam protes tapi nggak protes banget cuman kayak bagaimana kami yang dengan beragama non Muslim ini kan berarti dengan begini kan sila pertama dengan bunyinya seperti itu kan berarti sila pertama hanya untuk yang beragama Muslim kan, beragama Islam kan. Nah, atas dasar itu makanya kan diganti ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mengutamakan persatuan nasionalisme itu waktu merumuskan Pancasila itu tidak melihat latar belakang suku, tidak melihat latar belakang dan tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Jadi semuanya tuh diambil benar-benar jalan tengah dan jalan yang terbaik gitu.
Nah, kedua, rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Jadi si para pendiri negara tuh apa ya, di dalam hatinya tuh menanamkan rasa aku tuh punya Indonesia gitu loh. Aku tuh lagi karena aku punya Indonesia, aku sekarang lagi mengurus Indonesia nih gitu. Jadi benar-benar tuh apa ya, rasa memiliki kita tuh punya Indonesia gitu loh. Maksudnya gitu. Jadi benar-benar ditanemin banget gitu. Nah, yang ketiga itu udah pasti selalu bersemangat dalam berjuang, ya kan? Nah, yang keempat itu ada mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa itu tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian melakukan pengorbanan pribadi demi kepentingan yang lebih luas bagi bangsa dan demi kepentingan yang lebih luas yaitu bangsa dan negara. Contohnya kayak tadi yang nggak beda jauh sama poin poin A tadi yang di atas tentang ya udah tadi kakak kasih contoh mengenai waktu perumusan sila pertama. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia juga harus memiliki semangat dan komitmen kebangsaan. Bagaimana yang sudah diteladankan oleh para pendiri negara nih. Misalnya nih misalnya adalah bukan misalnya tapi seperti menerima Pancasila sebagai dasar negara dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu udah pasti banget nggak mungkin bang seperti apa ya, nggak mungkin banget gitu loh seorang apa ya, warga negara Indonesia tuh tidak menerima Pancasila dan dasar negara dan tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Bagi kakak itu keterlaluan banget sih, kayak ada orang Indonesia, KTP-nya Indonesia, warga negara Indonesia gitu, tapi jelas-jelas menolak Pancasila gitu. Kalau menolak kan pasti dia udah nggak melaksanakan nilai Pancasila kan. Itu tuh kakak bingung apa ya, nggak ngerti gitu loh jujur sama orang kayak gitu. Nah lanjut, contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu kayak apa sih? Misalnya kayak taat menjalankan ibadah dan menghormati pemeluk agama lain. Nah itu berkaitan dengan sila pertama. Terus kemudian menghormati hak-hak orang lain. Terus kemudian menjaga kerukunan hidup, persatuan dan kesatuan, menjaga kelestarian lingkungan, suka menolong sesama, dan sebagainya. Nah, di sini ditekankan kalau Pancasila itu tuh udah sebagai dasar negara, dasar 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 negara Indonesia itu tuh dan jadi kesepakatan, udah sudah menjadi kesepakatan atau konsensus secara nasional. Maksudnya nasional itu berarti ya satu Indonesia gitu. Makanya waktu perumusan Pancasila kan nggak wakilnya itu kan dari setiap daerah ada dan itu mereka sudah menyetujui kalau Pancasila yang sekarang waktu draftnya masih dibuat draft tuh kayak semacam masih hasil kayak rumusannya gitu lah belum di fixnya itu yang seperti sekarang tuh jadi mereka pada setuju gitu makanya itu sudah menjadi kesepakatan juga merupakan perjanjian luhur yang sudah diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia sudah dari tahun 1945. Nanti Agustus nanti, insya Allah Indonesia akan berusia 76 tahun. Nah, penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI dipandang sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Maksudnya penjelmaan tuh kayak pencerminan keinginan seluruh rakyat Indonesia yang ingin merdeka gitu. Nah, anggota-anggota PPKI kan, ya di sini kan sebutin, anggota-anggota PPKI itu berasal dari wakil-wakil masyarakat Indonesia yang telah bersepakat membentuk sebuah negara dengan dasar Pancasila. Ini highlight deh. Nah, jadi di sini disebutin lagi tadi kan kakak udah ngasih contoh di awal, tapi di sini tekankan lagi kalau itu pas anggota-anggota dari BPUPKM PPPK itu tuh wakil-wakil ya dari wakil-wakil dari setiap daerah, nggak cuma satu daerah misalnya Jawa semua gitu enggak atau
Sumatera semua enggak. Kan ada Ambon, ada banyak lagi deh, banyak banget gitu. Apakah di sini masih ada lagi? Material sudah habis. Nah, sekian dari Kakak, semoga mudah dimengerti, apa ya, semoga bisa dimengerti, video pembelajaran ini karena jujur apa ya, eee, udah lama banget belajar PKN gitu. Eee, Kangen banget sih jujur belajar PKN itu tuh. Karena bener-bener apa ya, oh ini toh Indonesia gitu loh. Oh ini tuh rasa apa ya, bener-bener nunjukin rasa kecintaan kita terhadap Indonesia gitu, karena kita belajar mengenai kewarganegaraan itu tadi kan. Nah, semoga bisa dimengerti kan, maaf banget kalau misalkan agak gagap atau gimana, saya udah lama banget. Jadi, sekian video pembelajaran ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.